Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Kita ketemu lagi di Karduk Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi PJOK kelas 6, yaitu keterampilan gerak renang gaya dada. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, supaya kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Perlu Bapak sampaikan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan semua siswa mampu 1. Menjelaskan keterampilan teknik dasar gerak renang gaya dada. 2. Mempraktikkan keterampilan teknik dasar gerak renang gaya dada. Untuk menganalisis atau memahami keterampilan gerak dasar dalam renang gaya dada, pada kesempatan kali ini ada beberapa pokok yang akan kita pelajari, yaitu 1. Gerakan kaki, 2. Gerakan tangan, 3. Pernafasan, 4. Koordinasi kaki dan nafas, 5. Koordinasi nafas dan tangan, 6. Koordinasi kaki, nafas dan tangan, 7. Perbaikan gaya. Nah anak-anak, sekarang kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu gerakan kaki. Gerak yang dilakukan kaki itu akan memproduksi tenaga gaya angkat ke arah depan. Nah, bagaimana cara berlatihnya? Berikut ini adalah beberapa bentuk latihan gerakan kaki, yaitu 1. Di tepi kolam renang dengan memegang parit atau tepi dilakukan rangkaian gerak secara berjenjang. 2. Bila menggunakan papan latihan sambil jalan di kolam dangkal. 3. Tanpa menggunakan papan latihan, kedua lengan lurus ke depan. 4. Bisa diberikan dengan sikap terlentang. Lakukan rangkaian gerak kaki gaya dada. Nah, itu beberapa bentuk latihan gerakan kaki. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua yaitu gerakan tangan. Pada dasarnya, gerakan tangan terdiri dari fase istirahat saat kedua lengan lurus di depan, fase pembuka keluar pada saat kedua lengan atau tangan membuka keluar hingga lebih lebar dari perpanjangan garis bahu. Fase menangkap ini dilakukan setelah akhir dari melakukan fase membuka, di mana saat mengerjakan fase ini usahakan sikut tinggi untuk memutar pergelangan tangan, dan rotasi tangan terdiri dari fase membuka keluar saat dimana kedua tangan membuka ke samping hingga memperpanjang garis bahu sudut yang dibentuk antara telapak tangan dengan permukaan air pada saat menyapu keluar adalah 30-45 derajat. Nah anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan tentang gerakan tangan. Yang ketiga yaitu pernafasan atau pengambilan nafas. Ada beberapa cara melakukan latihan pengambilan nafas dalam renang gaya dada. Berikut ini ada beberapa ya, perhatikan. 1. Kalau misalnya anak-anak berada di kolam dangkal, begini caranya.
membelakangi dinding atau menghadap dinding, kedua lengan dilipat di belakang punggung. Lakukan irama pengambilan nafas dari permukaan air melalui mulut dengan sikap pandangan ke depan, di mana dada sedikit diangkat ya. Kemudian masukkan bagian muka ke permukaan air dengan menundukkan kepala. Buanglah sisa-sisa pembakaran di bawah permukaan air melalui hidung. Latihlah rangkaian gerak ini hingga menjadi terbiasa. 2. Untuk memperoleh gerak pernafasan yang baik pada gaya dada, cukup dikombinasikan dengan kaki. Nah, sekarang yang nomor 4, koordinasi kaki dan nafas atau pengambilan nafas. Ada beberapa bentuk latihan untuk koordinasi kaki dan nafas, yaitu 1. Di kolam dangkal, kedua tangan memegang tepi atau parit kolam. Lakukan rangkaian gerak kaki dan pengambilan nafas. 2. Dengan menggunakan papan latihan, kedua tangan memegang papan latihan. Gunakan dengan rangkaian gerak. Nomor 3, untuk memperoleh koordinasi yang baik bisa diberikan tanpa menggunakan papan latihan. Kedua tangan berada lurus di samping tubuh. Prinsip yang sama seperti menggunakan papan latihan dapat juga dilakukan. Nomor 4, bisa juga tanpa menggunakan papan, yaitu kedua lengan tidak lurus di samping, akan tetapi dilipat di punggung. Hal ini dikerjakan terutama untuk menghindari tangan melakukan gerakan ekstra untuk membantu tubuh maju, sehingga latihan yang dikerjakan tidak efektif lagi. Nah, itu tadi beberapa latihan koordinasi kaki dan nafas. Nah, bisa dipahami ya. Oke. Sekarang yang nomor 5, yaitu koordinasi tangan dan nafas. Ada beberapa bentuk latihan koordinasi nafas dan tangan. Nah, berikut ini ya. Yang pertama, dengan menggunakan papan latihan. Lakukan koordinasi gerak antara tangan dengan nafas seperti halnya latihan tangan. 2. Berpasangan, di mana saat satu rekannya melakukan rangkaian kombinasi tangan dengan nafas, maka rekan lainnya mengapit kedua kaki dan memegang pinggul atau paha yang bersangkutan. Nah, itu cara berlatihnya ya. Berlatih koordinasi nafas dan tangan. Nah, sekarang yang nomor 6, koordinasi tangan, nafas, dan kaki. Bagaimana bentuk latihannya? Dapat diberikan dengan bentuk latihan gerak koordinasi kaki, nafas, dan tangan. Pada saat tertentu, usahakan tidak banyak menggunakan papan. Nah, itu tadi bentuk latihannya. Koordinasi kaki, nafas, dan tangan. Dan yang ketujuh, yaitu perbaikan gaya. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi pada renang gaya dada sebagai berikut. 1. Posisi lutut turun. Akibatnya pinggul naik. 2. Pengambilan nafas terlalu dini. Bila terjadi semacam ini, dilakukan bentuk perbaikan dengan mengulang kembali rangkaian gerak pada koordinasi nafas dengan tangan. 3. Kaki tidak mampu maksimal melakukan lipatan dan membuka ke samping. 4. Melakukan tarikan terlalu dalam. Nah, itu tadi
berbagai bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi pada renang gaya dada. Bisa dipahami ya? Oke. Nah anak-anak, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan tentang keterampilan gerak dasar dalam renang gaya dada. Sampai di sini apakah anak-anak sudah bisa memahami semuanya? Jika anak-anak masih ada yang belum paham, silahkan bertanya dengan cara menulis pertanyaan tersebut di kolom komentar. Atau anak-anak bisa mengulangi video penjelasan tadi dari awal. Nanti kalau anak-anak sudah bisa memahami semuanya, anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan. Nah anak-anak, ini tugasnya yang nanti kalian kerjakan. Tugasnya ada 4 nomor, yaitu 1. Sebutkan 7 keterampilan renang gaya dada yang kita sudah pelajari tadi ya. 2. Sebutkan 4 bentuk latihan gerakan kaki. 3. Sebutkan 2 bentuk latihan koordinasi tangan, nafas, dan kaki. 4. Sebutkan 4 kesalahan pada keterampilan renang gaya dada. Nah anak-anak, itu tadi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami dan bisa menambah pengetahuan kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, supaya kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.